Oke, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang dalam acara webinar masih di Karamah Kajian Ramadan Ilmiah. Yang kali ini mengangkat tema yang sangat menarik tentunya, yaitu bijak bermedia sosial dari iseng-iseng menjadi sumber penghasilan. Oke, ada pantun yang lagi ngetren. Ubur-ubur ikan lele. Gimana kabarnya, Le? Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya. Alhamdulillah. Semoga kita sehat ya, selalu meskipun puasa harus tetap semangat. Yang terhormat Bapak Muhlis SPD, Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo. Yang terhormat Ibu Haja Ulfi Ningtyas, SHMM Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Manis Paswedan yang merupakan TikTokers dan trainer digital marketing. Yang kami hormati juga Bapak Mahfud Sunarji, MSOS, Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI dan sekaligus dosen Universitas Nurul Jadid. Dan juga ada Pak Edi yang biasa kita kenal Edi Pak Ngot yang merupakan TikTokers Kabupaten Probolinggo. Hadir juga di tengah-tengah kita Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Ahmad Fawaid MTHI, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya, Maula, selaku moderator untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Dari tema webinar kita kali ini tentunya sangat menarik untuk dibahas, karena media sosial sekarang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga bisa jadi cuan. Tapi tentunya kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Sesaat lagi kita akan kupas tuntas semuanya, namun kita akan mendengarkan dulu special speech dari Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Hajah Ulfi Ningtyas, SHMM, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muklis SPD, Komisi 1 DPR Kabupaten Probolinggo, dan yang saya hormati dan yang sangat luar biasa, narasumber kajian Ramadan ilmiah. Yang pertama, Bapak Manis Paswedan, TikTokers kita dan trainer digital marketing. Bagaimana kabarnya Pak Manis? Dan yang saya hormati, Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Mahfud Sunarji MSOS, dosen UNUJA dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Mahfud? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, puasanya lancar. Masih puasa ya Pak ya? Alhamdulillah masih. Dan yang saya hormati, nah ini yang luar biasa ini, Bapak Edi Pak Ngot, TikTokers Kabupaten Probolinggo. Bagaimana kabarnya Pak Ngot? Udah puasa. Serta para peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini ya kita masih diberikan kesempatan luang waktu untuk bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, kemudian bisa melaksanakan
Mohon maaf Ibu, mungkin audionya bisa dihidupkan terlebih dahulu. Kurang jelas? Sudah. Sampun. Sudah ya? Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara yang luar biasa ini. Baru pertama kali juga kami bergabung dalam kegiatan yang semacam ini, acara kajian Ramadan ilmiah, bijak bermedia sosial dari iseng-iseng menjadi sumber penghasilan. Nah, ini kan informasi yang sangat luar biasa, yang baru pertama kali Dinas Kominfo bergabung di dalam acara yang seperti ini. Kemudian sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua para umatnya. Pertama kali kami banyak mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan kegiatan hari ini, khususnya kepada Bapak Fawaid ya, yang mana dari kemarin ya ini iseng-iseng ketemu ya, tidak sengaja, kemudian bisa ditarik kami Dinas Kominfo ini bergabung dalam acara yang semacam ini ya. Kemudian saya secara pribadi menyambut baik sekali terselenggaranya acara ini. Melalui acara Karamah ini, kami berharap Bapak Ibu pegiat media sosial dapat menyerap ilmu, keahlian, dan pengalaman Bapak-Bapak narasumber yang sudah terbiasa menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi hingga menjadi salah satu alat bantu untuk mencari pundi-pundi cuan yang sangat menguntungkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di era digital yang semakin berkembang, semakin pesat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Media sosial menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan, mulai dari berkomunikasi, berbagi informasi, kemudian jaringan pertemanan, hingga membangun potensi pasar. Namun, di balik kemudahan-kemudahan tersebut, terdapatlah juga ada banyak tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi secara bersama, yaitu bagaimana bijak bermedia sosial dan menjaga keamanan digital. Kemudian juga media sosial bagaikan pisau bermata dua, ya. Jadi jika kita gunakan dengan bijak, ia akan dapat memberikan manfaat yang luar biasa besarnya. Kemudian namun jika disalahgunakan, AI dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan, seperti contoh penyebaran berita bohong, hoax ya, yang seringkali sekarang banyak sekali berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga ujaran kebencian, kemudian perundungan cyber, dan pencurian data pribadi, serta masih banyak hal negatif lain yang perlu kita waspadai secara bersama-sama. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memiliki kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mungkin perlu ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini. Yang pertama adalah saring dulu sebelum sharing. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Kemudian
jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ini sangat penting karena sangat berdampak yang luar biasa keterkaitan belum jelas kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah jaga etika dan sopan santun. Ini perlu gunakan bahasa yang baik dan sopan saat berinteraksi di media sosial. Kemudian hindari menyebarkan ujaran kebencian atau konten yang bersifat provokatif. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, lindungi data pribadi. Jangan mudah memberikan informasi pribadi kepada orang lain yang tidak dikenal. Apalagi pada saat tayangan langsung atau live ya. Selalu berhati-hati ketika mengarahkan kamera agar selalu terjaga informasi pribadi kita. Atur juga privasi akun media sosial kita agar tidak semua orang dapat melihat informasi yang kita bagikan. Jika sosial media tidak digunakan untuk mencari cuan atau pundi-pundi. Nah, waspadai juga kejahatan cyber ini. Hati-hati terhadap upaya penipuan atau pencurian data melalui media sosial. Jangan mudah mengklik link atau tautan atau lampiran yang mencurigakan. Karena ini banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi di lapangan. Kemudian, selain bijak bermedia sosial, kita juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital. Di era digital ini, data pribadi kita sangat rentan terhadap serangan cyber. Kemudian oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi kita. Seperti contohnya juga yang sering kita alami adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan yang unik untuk setiap akunnya. Kemudian juga bisa mungkin mengaktifkan aplikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun kita. Kemudian juga secara berkala. Dan juga perlu kita perhatikan, hindari mengunduh dan menggunakan aplikasi modifikasi adalah menggunakan antivirus. Nah, ini penting karena antivirus ini untuk keamanan dan pengamanan yang digunakan untuk data-data pribadi kita. Hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah kita jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang positif dan menyebarkan informasi yang bermanfaat dan mempererat tali persaudaraan serta menghasilkan. Mari kita jaga keamanan digital kita agar terhindar dari berbagai macam ancaman cyber. Demikian hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan dalam acara yang baik ini. Semoga waktu yang singkat ini itu ada juga guna manfaatnya, kemudian sharing juga. Saya pun juga perlu banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang mungkin nantinya akan dibahas, dikupas tuntas pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih atas kerjasama, perhatian, kehadirannya, support dan motivasinya terhadap kami, khususnya di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya di Dinas Kominfo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lutfi.
Untuk selanjutnya, kita juga akan mendengarkan special speech dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo. Kepada Bapak Muhlis SPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjemput sore teman-teman semua. Yang sangat kami hormati Mbak Maula Hasanah yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang sangat kami hormati Universitas Nurul Jadid, Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Fawaid. Ini Pak Dokter puasa apa mokel ini tadi? Kok kelihatan seger ini? Masih puasa, Pak. Yang sangat kami hormati mitra kerja saya, Kepala Dinas Kominfo, Ibu Hajah Ulfining Tias. Selamat siang Ibu, ketemu lagi. Kita tadi sudah bertemu di Diskominfo. Narasumber kita yang hebat, ada Pak Edi Pak Ngot. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat, Bang. Ada Manis Paswedan. Yap, Wah. Siap. Ada Bapak Mahfud Sunarji. Bapak, siap. Teman-teman semua, peserta dari Zoom kita pada siang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua dalam acara yang sangat luar biasa ini seperti yang disampaikan oleh Ulfi. Langsung saja teman-teman semua, acara seperti ini memang ke depan harus betul-betul digalakkan. Terutama supporting dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan. Karena teman-teman influencer, TikToker, dan segala macamnya ini juga punya peran penting, peran strategis untuk bisa mempromosikan daerahnya masing-masing. Kami menginginkan ke depan pemerintah daerah ada pada posisi memberikan ruang kepada teman-teman TikToker, influencer ini untuk tidak hanya mempromosikan cuan yang lari pada dirinya, tapi juga mempromosikan daerahnya, daerah-daerah potensi-potensi yang ada di Probolinggo ke akun-akun milik teman-teman TikToker dan influencer. Saya membayangkan hari ini 2025, kalau dulu 25 tahun yang lalu orang dikatakan kaya itu kalau mempunyai aset dan modal yang luar biasa. Sehingga orang bisa dikatakan pengusaha dan kaya. Hari ini sudah bergeser itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pengusaha, kalau dulu itu mencari modal luar biasa, katakanlah untuk membuka toko, untuk menjual produknya itu dia harus bermodalkan bagaimana sewa toko, sewa ruko, modal bayar pegawainya berapa. Hari ini sudah bergeser itu. Hari ini bergeser. Bahkan seorang ibu rumah tangga hari ini omsetnya lebih besar dari suaminya yang seorang ASN. Sudah bergeser itu. Nah, ke depan maka pengaruh digitalisasi ini bukan hanya akan menjadi sebuah tren positif, tapi bisa berakibat negatif kalau sumber daya manusia kita ini tidak siap menerima arus digitalisasi ini. Maka kami, DPRD ini ke depan menginginkan bahwa ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan teman-teman pelaku digitalisasi ini. Sehingga efek yang ditimbulkan bukan hanya urusan market value yang dimunculkan daripada personal branding teman-teman akun atau TikToker maupun influencer, tapi juga betul-betul bisa membranding daerahnya sehingga potensi-potensi daerah itu juga berdampak pada teman-teman influencer itu. Nah, kami tidak bisa membayangkan bagaimana hari ini pengaruh dunia terhadap pengaruh digitalisasi terhadap dunia hari ini. Sudah banyak hari ini perusahaan-perusahaan besar yang awalnya melakukan cara kerja yang bersifat bersifat offline dan segala macamnya, semuanya sekarang beralih ke online. Kalau kita lihat di Tanah Abang ya, contoh di Tanah Abang sudah. Tanah Abang itu dulu menjadi pusat grosir yang luar biasa, Tanah Abang itu. Kalau hari-hari begini ini Tanah Abang, wah luar biasa. Macetnya luar biasa, penuhnya luar biasa.
Hari ini kalau kita ke Tanah Abang, di Jakarta itu, sudah tidak seperti hari-hari yang dulu. Orang-orang sudah bisa memesan online produk-produk Tanah Abang dari rumah masing-masing. Bahkan Tanah Abang itu hari ini hanya dijadikan gudang saja, penyimpanan saja, stokis saja. Jadi mindset untuk mencari cuan hari ini sudah hanya bisa bermodalkan tripod, kuota internet, sama HP. Nah, kalau kita melihat Anies Baswedan ini, siapa yang nyangka dia jadi narsum kita hari ini? Siapa yang nyangka dia? Kalau ditanya aset, ya nggak ada aset itu. Aset satu-satunya yang dia punya hari ini adalah keberanian, mencoba untuk update terus bagaimana menguji kreativitasnya di depan publik. Dia menggunakan akunnya untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Sudah, jadi cuan itu. Maka hari ini anak-anak muda ke depan Probolinggo itu betul-betul mempunyai sebuah tantangan besar. Bagaimana industri bisnis ke depan hari ini tidak lepas dari digitalisasi. Oleh karenanya kami pemerintah daerah, tadi saya sudah ngobrol dengan Bu Ulfi itu, dengan Bu Ulfi, kalau hari ini kena efisiensi anggaran, tapi kami ke depan, bagaimana Diskominfo ini bisa kolaborasi dengan influencer-influencer kita. Sekali-kali influencer-influencer ini bisa main-main ke pemerintah daerah, ke Diskominfo, bisa menjadi salah satu bagian ahli untuk memberikan saran pendapat terhadap pemerintah daerah. Harus ada ruang-ruang itu. Karena kadang-kadang followernya teman-teman TikToker ini lebih banyak daripada followernya akun pemerintah daerah. Followernya Pak Edi Ngot itu dan Pak Anies Baswedan ini kadang-kadang lebih banyak daripada akunnya pemerintah daerah kabupaten. Maka keterlibatan influencer ini ke depan juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi UNUJA yang pada siang hari ini memberikan ruang di tengah-tengah puasa kita bisa Zoom meeting, bisa ada acara Zoom begini, karena tidak banyak juga universitas-universitas hari ini yang juga memberikan ruang kepada kita untuk bisa berkolaborasi. Di forum ini ada pemerintah daerah, ada eksekutif, ada legislatif, ada peran perguruan tinggi, juga melibatkan teman-teman. Maka ke depan kami harap nanti ada rumusan-rumusan yang bisa kita buat, sehingga pertemuan-pertemuan seperti online begini ini juga bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan offline, tidak hanya online. Sehingga ke depan apa secara real yang bisa dilakukan dan apa support pemerintah kepada influencer-influencer ini, sehingga teman-teman ini bisa mendapatkan peluang cuan, ekonomi, dan sebagainya. Kami berharap nanti seperti UKM, UMKM itu yang kemarin juga mengadakan Zoom meeting begini ini, juga tidak lepas dari peran serta nanti influencer-influencer ini. Karena produk-produk UMKM kita ini kan harus naik kelas. Kalau katanya Gus Haris, Bupati kita ini, UMKM kita harus naik kelas. Nah, salah satu cara kan harus memarketkan bagaimana UMKM ini bisa dikenal banyak orang, terutama di luar Kabupaten Probolinggo. Maka kami berharap integrasi dan sinergitas ini ke depan mari kita bangun bersama. Terima kasih sekali lagi bagi Universitas Nurul Jadid yang sudah memberikan ruang kepada kita untuk bisa berkolaborasi. Diskominfo semangat Ibu dengan efisiensi yang dihadapkan pada kita. Acara-acara begini ini Ibu menjadi sebagai pelipur lara kita. Jadi ternyata masih ada di luar sana seperti UNUJA, seperti teman-teman influencer, seperti Mbak Maula Hasanah atau yang lain yang ada di ruang ini yang masih ingin membangun Probolinggo melalui industri mereka masing-masing. Melalui industri. Mereka itu, influencer itu ibaratnya hari ini membangun perusahaan dengan personal branding mereka, Ibu. Mereka membangun sebuah perusahaan dengan personal branding mereka. Dan modal yang dipakai itu bukan kayak pengusaha yang dulu-dulu sudah. Mereka hanya mengandalkan kreativitas, keberanian, dengan akun mereka, satu tripod, satu HP, satu gadget, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu untuk ekonomi mereka. Nah, ke depan kayak begini ini kayaknya akan terjadi ini. 25 tahun yang akan datang, Indonesia emas itu kayaknya, apalagi ada AI ini. Ada AI ini sudah, kalau kita nggak bisa mengimbangi
sumber daya manusia kita, oh bahaya ke depan ini. Makanya UNUJA ini harus disupport ini. Satu-satunya perguruan tinggi yang konsen juga dalam dunia digitalisasi, Universitas Nurul Jadid ini kami memberikan apresiasi atas nama DPRD Kabupaten Probolinggo, kami mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan ruang. Saya kira itu Bu, yang bisa kami sampaikan. Semangat semuanya, Pak Edi Ngot, Pak Anies Baswedan, Pak Mahfud Sunarji, ada siapa lagi ini? Elsanum, Mbak Elsanum ini. Nah, teman-teman yang lain ini, semuanya, Mas Rian, semuanya ini, mudah-mudahan tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk berkreativitas. Kami pemerintah daerah dengan segala keterbatasan siap untuk mensupport teman-teman semua. Saya kira itu, Pak Doktor, Fakultas Agama Islam, terima kasih atas waktunya, sudah memberikan kami ruang dan waktu untuk bisa berdiskusi dan menyapa teman-teman semua. Mohon maaf Pak Doktor, mungkin saya left group awal karena 2:30 saya ada reses Pak Doktor. Nah, foto dulu mungkin Mbak Maula, Oke. mumpung ada Bu Ulfi dan Pak Muhlis ini. Siap, siap. Terima kasih Pak Muhlis. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhlis. Kami tunggu program pemerintah berkolaborasi dan bersinergi dengan influencer di Kabupaten Probolinggo. Sebelum itu, kami mohon untuk kepada seluruh peserta webinar untuk open kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Open kamera semuanya. Artinya Setelah itu, jangan lupa senyum. gimana kalau logo jurnalis itu gimana? Gini apa? Gimana Pak Mahfud? Kita gini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ulfi, Pak Muhlis. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak bersama pematerian dari Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, sekaligus dosen Universitas Nurul Jadid. Kepada Bapak Mahfud Sunarji, MSOS, kami silahkan. Presentasi. Oke, terima kasih. Saya duluan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Dekan FAI, Pak Dr. Fawaid, Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo, Bu Ulfi Ningsih. Terima kasih Pak Muhlis, Ketua Komisi 1 ya DPRD Probolinggo. Kemudian TikToker kita, narsum kita, Pak Edi Pangut, kemudian Mas Anies Baswedan, dan teman-teman sekalian semua yang hadir pada kesempatan Zoom meeting ini. Saya pikir tadi saya dikasih di akhir-akhir karena saya kan hanya bagian ngupas-ngupas kulit-kulit gitu, bagian tapi nggak apa-apa lah di awal ya. Materinya mungkin di-share Maula, minta tolong. Saya pertama kali mungkin ini hanya mengupas tentang etika saja Pak, tidak lebih dari itu. Jadi saya mungkin hanya mengupas tentang etika saja, etika bermedia sosial ya, etika saja. Jadi kalau ditanya bagaimana etikanya bermedia sosial, ini coba kita bahas bareng-bareng. Pertama mungkin ketika kita harus membahas tentang etika bermedia sosial ini, kita harus kembali ke aturan yang ada. Ke aturan apa? Kita harus memahami regulasi dulu, regulasi secara mendasar, bahwa ada beberapa regulasi yang harus kita pahami, meskipun tidak perlu kita hafalkan, yang penting kita memahami arahnya dan kira-kira koridornya seperti apa cukup. Apa saja etika, apa saja
regulasi yang perlu kita pahami. Pertama adalah regulasi tentang Undang-Undang 40 tahun 99. Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Ini yang disebut dengan Undang-Undang Pers ya. Undang-Undang nomor 40 tahun 99 ini, kemudian yang kedua Undang-Undang tentang penyiaran. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian yang ketiga, regulasi tentang Undang-Undang Informasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. 3 regulasi ini mungkin menjadi bekal kita dalam memahami bagaimana sih sebenarnya sejatinya kita beretika dalam sejatinya etika dalam bermedia sosial. Seperti itu. Kita kupas satu-satu. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ini merupakan tonggak sejarah keran kebebasan berekspresi, kebebasan beropini publik, kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk media ketika Undang-Undang nomor 40 tahun 99 disahkan. Apa sebenarnya di situ muatannya? Di slide nomor 4 Maula. Terus lanjut. Nah, ini Undang-Undang nomor 40 tahun 99 ini ada kategorisasi tertentu. Misalnya pers, apa yang dimaksud dengan pers? Sebelum kita masuk ke media sosial ya, kita memahami pers dalam kategori Undang-Undang 99. Pers merupakan lembaga berbadan hukum media yang berfungsi sebagai wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan pers tetapi tidak berbadan hukum media, itu bukan pers, gitu. Gampangnya seperti itu. Artinya bahwa pers dalam kategori undang-undang ini adalah berbadan hukum media. Jadi bukan berbadan hukum yang lain, maksudnya berbadan hukum, misalnya berbadan hukum koperasi, berbadan hukum, mohon maaf, LSM misalnya, berbadan hukum lembaga-lembaga lain, bukan. Berbadan hukum media, PT Media Khusus. Jadi pers itu dalam pemahaman dalam definisi yang digariskan oleh Undang-Undang 40. Kemudian poin kedua adalah Undang-Undang Pers ini, Undang-Undang nomor 40 ini menjamin adanya kemerdekaan pers. Kalau reformasi tahun 98, setahun kemudian undang-undang ini lahir. Ini yang menjadi nokta sejarah kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan yang sampai hari ini tetap lestari dan terus berkembang pesat ini ya karena undang-undang ini, karena adanya undang-undang. Seandainya tidak ada undang-undang ini, mungkin kebebasan tidak sebebas seperti sekarang ya. Lanjut. Kemudian Undang-Undang Pers ini melahirkan satu lembaga namanya Dewan Pers. Dewan Pers itu adalah lembaga independen yang bertugas, lembaga independen di bawah langsung negara, karena itu langsung di bawah presiden, bertugas mengawasi pers di Indonesia. Kata lainnya adalah polisinya media ya, polisinya pers, polisinya media di Indonesia. Jadi kalau ada sengketa pemberitaan yang kaitannya dengan media yang resmi, itu mungkin tidak bisa langsung ditindak oleh APH, tetapi harus melalui proses pengaduan kepada Dewan Pers terlebih dahulu. Sehingga di situ bedanya media yang berada di bawah perlindungan Undang-Undang Pers. Kemudian yang berikutnya adalah dari Undang-Undang Pers ini lahir juga adanya kode etik, kebebasan pedoman bagi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Ini amanatnya dari Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Itu dari regulasi pertama. Kemudian kita lanjut ke Undang-Undang Penyiaran. Sekilas pengenalan saja mungkin sebagai sebuah wawasan. Secara definisi, penyiaran menurut undang-undang ini adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar radio maupun televisi dalam konteks ini.
yang bisa diterima secara serentak oleh masyarakat. Jadi dalam konteks penyiaran ini adalah konteks bagaimana menyebarluaskan informasi melalui sarana radio dan televisi. Oke, lanjut. Apa saja lembaga penyiaran di Indonesia? Ada empat kategori penyiaran di Indonesia itu. Lembaga penyiaran di Indonesia, yang pertama adalah LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Ini lembaga penyiaran berbadan hukum, tapi dimiliki oleh negara. Ini BUMN, misalnya TVRI, misalnya RRI. Itu namanya LPP. Jadi lembaga penyiaran yang berada langsung di bawah pemerintah. Kemudian yang kedua, LPS. LPS ini adalah lembaga penyiaran berbadan hukum Indonesia dimiliki oleh swasta, bersifat komersial, dengan bidang usaha yang murni penyelenggaraan penyiaran. Ini LPP, misalnya Metro TV, SCTV, Indosiar, itu kan Kompas TV, ini bagian dari LPS. Kemudian yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas ini lembaga penyiaran berbadan hukum yang dimiliki oleh komunitas, lembaga, atau yayasan, atau perguruan tinggi. Dulu UNUJA itu yang saya tahu punya penyiaran Fada FM namanya. Itu mungkin masuk kategori lembaga penyiaran komunitas. Kalau misalnya dalam waktu dekat UNUJA ini, Pak Dekan ini, dalam waktu dekat UNUJA punya TV ya, misalnya FAI punya TV, punya lembaga penyiaran, mungkin bisa di proses izin ke Kementerian Komdigi ya, Kementerian Komunikasi Digital, untuk mendapatkan izin penyiaran lembaga komunitas ini, lembaga penyiaran komunitas. Kemudian yang keempat adalah lembaga penyiaran berlangganan. Ini mungkin kalau di Probolinggo masih jarang ya, karena ini bentuknya itu adalah bisa berbentuk TV kabel, bisa berbentuk TV berlangganan, sifatnya harus beli dulu, misalnya parabola dan lain sebagainya. Itu bagian dari LPB ya. Oke. Lanjut, dari undang-undang penyiaran ini maka lahir lembaga namanya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yang berfungsi sebagai lembaga independen bertugas mengawasi penyiaran. Jadi kalau ada bengkok-bengkoknya dari proses penyiaran tadi itu, baik di radio maupun TV, yang bertindak adalah KPI. Oke, dari KPI maka lahir adanya P3SPS namanya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Itu dua undang-undang itu tadi itu khusus berlaku kepada perusahaan penyiaran dan wartawan atau jurnalis yang berada di bawahnya. Itu dua ini. Ya, makanya sifatnya lex spesialis kan, pengkhususan. Ada yang undang-undang yang ketiga ini Pak, lanjut, di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini yang mungkin umum. Oke, apa itu? UU ITE ini terbaru kan nomor 1 tahun 2024, yang baru disahkan setahun kemarin, Februari kemarin, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi Undang-Undang ITE itu sudah dua kali direvisi. Nah, itu di situ mengkategorisasikan bahwa Undang-Undang ITE ini merupakan respon atas derasnya kemunculan citizen jurnalis atau jurnalisme warga, agar supaya memiliki pedoman yang jelas yang harus ditaati. Itu adanya Undang-Undang ITE. Jadi intinya bahwa ketika kemunculan citizen jurnalis atau jurnalisme warga, semua, jadi istilahnya sekarang kan di era konvergensi media sekarang, di era media digital ini kan tidak harus wartawan resmi yang bisa memberitakan sesuatu, menyampaikan hal apapun ya, tetapi semuanya. Itu yang disebut dengan citizen jurnalis atau jurnalisme warga. Tetapi jurnalisme warga ini kan tidak berada dalam perlindungan undang-undang pers, maka dia harus berpedoman kepada apa yang digariskan oleh Undang-Undang ITE. Gitu. Makanya kan Undang-Undang ITE ini muncul sebagai respon supaya jurnalisme warga itu ada pedomannya, ada pedoman yang harus dia taati, seperti itu. Lanjut.
sebagai sebuah saluran media sosial itu wajib mentaati adanya apa yang digariskan oleh Undang-Undang ITE. Sehingga di ITE ini ada sistem penggunaan teknologi informasi yang memang untuk menjaga bagaimana pengguna teknologi itu nyaman di ITE. Apa saja yang dilarang oleh ITE di poin 15 terus lanjut. Apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang ITE? Setidaknya ada 8 mungkin, Pak, yang bisa kita share ya, yang bisa kita lihat. Apa saja? Satu yang dilarang oleh ITE itu adalah menimbulkan konten yang berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, ini mungkin konten-konten yang berpotensi ya, yang berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Itu harus dihindari. Misalnya konten yang sifatnya perang kelompok, misalnya ada perang kelompok. Kalau di tempat saya setahun yang lalu mungkin terjadi sebuah antara kelompok A dengan kelompok B. Ini kelompok saya mungkin tidak menyebut detail ya. Ini saling apa istilahnya, saling adu komentar di medsos, kemudian terjadi sebuah kerusuhan. Ini mungkin hal-hal yang digariskan untuk dihindari, dilarang. Oke, kalau itu ditabrak ya berhadapan dengan UU ITE. Kemudian yang kedua adalah berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Ini mungkin yang perlu dihindari ya. Berisi ancaman kekerasan dan cenderung menakut-nakuti. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah ujaran kebencian ini yang sangat populer. Hate speech. Ini mungkin yang sangat populer, sering kita dengar. Ujaran kebencian seperti apa? Bisa sifatnya bully, ya, membuli di medsos misalnya, bisa sifatnya apa namanya? Ya, banyak cacian makian. Gitu, yang menimbulkan juga keresahan, memicu konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pornografi dan porno aksi. Ya, pornografi dan porno aksi. Saya juga kaget tadi Pak. Kok tiba-tiba Pak Anggot masuk langsung ada sajian makan siang nggak ya? Sajian siang nggak ya? Ini belum bicara UU ITE kok langsung ke itu adalah ya. Jadi pornografi, porno aksi ini luar biasa ini. Ini hal-hal yang mungkin apa namanya kita sering menjumpai kan di TikTok juga sering menjumpai kan. Tapi saya pikir apa namanya hal-hal itu harus kita hindari. Kemudian poin yang keenam judi online. Judi online sekarang kan mungkin banyak situs-situs yang bermuatan judi online tiba-tiba muncul di beranda tiba-tiba tersebar luas, itu kan. Ketujuh adalah penyadapan. Penyadapan itu lebih kepada memasuk kepada wilayah privacy di luar pihak berwenang. Kalau kayak KPK melakukan penyadapan karena memang sudah diatur oleh undang-undang, ada yang mengatur ya. Ini penyadapan dalam konteks ini adalah penyadapan yang memasuki ruang privasi yang tidak dibolehkan. Gitu. Tetapi kalau itu ruangnya ruang publik, boleh kita misalnya itu boleh. Tetapi kalau ini yang penyadapan yang tidak boleh, ini penyadapan yang masuk kepada ruang privasi. Kemudian yang kedelapan adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Hoax ini apa sumbernya? Hoax ini kadang-kadang perilaku kita sehari-hari yang tidak disadari. Misal, kita mendapatkan sharing info via WhatsApp misalnya ya. Karena kita merasa punya empati dari info yang ada itu tanpa melakukan cross check, langsung kita share. Tidak kita sadari, moro-moro kita share.
maunya kita share kepada orang yang apa istilahnya ya, tidak dalam bentuk grup misalnya, kepada orang yang kita percaya, tapi orang yang kita percaya nanti kita di-share lagi. Ini kebagian dari indikator penyebaran hoax. Artinya apa? Artinya kita harus ketat melakukan benar tak? Artinya ketat melakukan cross check ya, cross check cepat terhadap info itu. Selama info itu belum A1, ya tidak bisa kita langsung melakukan share gitu kan. Ini bagian dari hal yang tidak dibolehkan menurut Undang-Undang ITE. Baik, lanjut kita coba membaca kecenderungan netizen, Pak. Mohon maaf, saya mungkin hanya melihat dari sudut pandang media mainstream dan sudut pandang akademik ya, teori ya. Mungkin nanti Pak Ngut bisa lebih mengelaborasi lebih praktis lagi, Mas Manis mungkin nanti juga lebih praktis lagi kecenderungan netizen. Menurut saya ada 3 hal ini kecenderungan netizen sekarang. Bisa dikonklusi atau disimpulkan di 3 hal ini kecenderungan netizen kita. Apa saja? Pertama itu adalah nilai proximity namanya, Pak. Nilai proximity itu apa sih? Nilai proximity itu adalah kedekatan emosi. Kedekatan emosi. Ketika Pak Ngut di opening up-nya menggunakan jauh nyatanya. Nah ini kan apa? Secara emosi berbahasa Madura, di Probolinggo sangat laku keras gitu kan. Yang mengerti berbahasa Madura pasti tahu ini. Pasti menimbulkan emosi. Jadi ini mungkin nilai-nilai proximity. Jadi proximity itu adalah konten yang memiliki kedekatan emosi dengan warganet, dengan audien dalam hal ini ya warganet. Baik karena letak geografisnya, ya kan? Pada saya, Probolinggo pasti paham itu, gitu. Yang penting pada saya. Ini kan satu apa istilahnya ya, satu kode-kode khusus, letak geografis kewilayahan maupun karena ikatan emosi lainnya. Misalnya gitu, sesama alumni di sebuah perguruan tinggi misalnya ya, atau pertemanan, ya, atau ikatan-ikatan profesi. Ini bagian dari proximity. Jadi proximity itu adalah langsung menyentuh emosinya, emosi pemirsanya. Kalau di TV itu emosi pemirsa. Nilai proximity. Itu kecenderungannya. Satu. Yang kedua adalah nilai aktualitas. Hangat, Pak. Konten yang memiliki hangat, baru terjadi, atau sedang terjadi, dan sedang menjadi perbincangan publik. Ini bagian dari syaratnya kita berkonten, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi hangat, aktual lah. Misal saya kayak Mas Anies misalnya menanggapi tentang Panja Pupuk. Wah, ini keren nih, yang dikomandani oleh Pak Ketua, Pak Muklis ini kan. Misalnya itu kan, Panja Pupuk. Ini kan aktual. Bahwa saat ini terjadi di Probolinggo terjadi kelangkaan pupuk misalnya ya, yang diakibatkan tanda kutip oleh perilaku oknum misalnya seperti itu. Ini masih aktual untuk kita bicarakan. Ini aktualitas, kehangatan, kebaruan. 2 sudah nilainya. Kemudian yang ketiga adalah bombastis ini, yang tidak kalah penting ini Pak. Bombastis itu heboh. Jadi mengundang decak kagum, gitu kan. Semarak, cenderung banyak menjadi pembicaraan publik, heboh lah pokoknya. Heboh ini bisa jadi karena uniknya, bisa jadi karena spektakulernya, bisa jadi karena semaraknya, bisa jadi karena banyak hal. Yang penting bombastis itu ukurannya adalah mengundang decak kagum, sehingga orang itu view itu apa ya? Kalau bahasa Probolinggonya itu kan mengak ya. Bisa ya, itu kan mengak ya. Gumun lah mengundang decak kagum. Ini kira-kira hal-hal itu, 3 hal ini. Kemudian lanjut, bagaimana watak media sosial, watak medsos yang sebenarnya. Ini saya menukil pendapatnya James Foss. James Foss ini pakar komunikasi dari California, dari buku jurnalisme konvergentif. Saya coba menukil ini karena biar kelihatan akademik dikit lah ya Pak Dekannya.
watak media sosial itu kira-kira dikonklusi menjadi 7 poin. Apa saja? Yang pertama, audience control. Jadi bahasa gampangnya itu audien atau netizen lah gampangnya ya, memiliki keleluasaan secara teknis untuk menyaring dan memilih suatu berita di medsos. Jadi keleluasaan untuk menyaring dan memilih materi berita atau materi informasi di media sosial. Itu. Jadi audien itu apa namanya ya? Ya maha benar apa istilahnya itu. Jadi netizen ini punya ruang punya keleluasaan melakukan kontrol terhadap materi itu sendiri. Satu, ya. Yang kedua, non linearity. Jadi tidak linier. Kondisi di mana informasi atau berita yang disampaikan ini cenderung berdiri sendiri, tidak wajib bersistematika dengan berita-berita yang lain secara rigid. Kalau kami di media mainstream ya, ada running istilahnya, running pemberitaan. Pertama berita A, kemudian ada running berita B, kemudian berlanjut terus, diupdate terus. Kalau di medsos itu kadang-kadang ini berdiri sendiri berita ini. Rek, ono iki rek, benernya apa-apa gitu kan. Itu kan tidak linier, tetapi kadang-kadang itu menjadi sebuah hal yang cukup mengagetkan atau hal yang bombastis dalam media sosial. Jadi ini menjadi watak media sosial. Mohon maaf Kemudian Bapak, yang ketiga, izin mengingatkan waktunya sisa 5 menit. Oke. Yang ketiga adalah storage retrieval ya. Jadi gampang diakses kembali di kemudian hari, itu gampangnya. Artinya bahwa berita itu gampang diakses di kemudian hari. Kemudian unlimited space, tidak terbatas ruangnya. Kemudian yang kelima, immediacy. Immediacy itu tidak pakai perantara. Kalau kami di media mainstream, wartawan liputan, hasil liputannya naik ke produser melakukan editing, kemudian Esprot melakukan finishing, kemudian baru ditayangin. Kalau ini enggak, kalau di media sosial itu, Mas Manis misalnya punya konten apa, langsung diupload, langsung, gitu kan? Jadi tidak pakai perantara, langsung menyentuh kepada audiens itu. Kemudian multimedia capability, kemampuan menayangkan secara langsung teks, gambar, video dalam satu kemasan. Kemudian interaktif, ini yang paling penting, interaktif. Jadi audiens itu punya kontrol langsung dan interaktif. Oke, kita langsung ke berikutnya. Ini datanya ABGI ini, yang saya kutip ini. Di ABGI di tahun 2024, saya belum tahu tahun 2025. Kalau di tahun 2024, kita coba kategorisasinya Gen Z sama milenial ya. Pertama Gen Z dulu. Di Gen Z Indonesia, medsos paling favorit itu ada 4. Ternyata TikTok itu di urutan ketiga. Jadi Gen Z itu siapa? Gen Z itu adalah mereka yang lahir di tahun 97 sampai 2013, itu Gen Z. Siapa yang mengkategorikan ini? Ya golongannya ahli kependudukan lah ya. Ahli kependudukan yang mengkategorikan Gen Z ini kan. Mereka yang lahir tahun 97 sampai 2013 itu disebut dengan Gen Z atau Gen Z. Ternyata mereka favorit medsosnya ada 4. Pertama Instagram menempati 51%. 51,90%, kemudian di bawahnya itu ada Facebook 51,64%, di bawahnya itu ada TikTok 46,84%, baru di bawahnya ada YouTube di angka 38,63%. Kemudian lanjut ke milenial. Siapa milenial? Milenial itu adalah mereka yang lahir di tahun 80 sampai 96. Itu maksud saya, mungkin saya kan tahun 87 lahir. Gitu kan. Jadi mungkin ini milenial ini ternyata medsos favoritnya itu pertama itu menempati 74%, 74,09% itu Facebook.
Kemudian yang kedua adalah YouTube, yang ketiga baru TikTok. TikTok ini bertahan di ranking ketiga, baik kategori milenial maupun Gen Z. Lanjut, apa yang ingin saya sampaikan sekarang adalah memang ini ya, content is the king. Konten itu adalah raja. Siapa yang memiliki konten baik, konten bagus, dia akan kaya raya, dia akan mendapatkan cuan yang berlimpah kira-kira. Seperti yang disampaikan Pak Muklis tadi, itu yang kaya itu bukan yang banyak sawah kalau sekarang. Tapi yang punya konten bagus, yang punya konten baik, maka dia akan kaya karena dia akan memperoleh cuan yang bagus. Bagaimana etikanya? Jangan membenturkan aturan demi konten. Meskipun konten adalah raja, tetapi jangan membentur aturan demi konten. Itu etika. Jadi kategori atau yang bisa kita highlight sekarang adalah etika bermedsos adalah jangan membentur aturan demi konten. Itu saja kategorinya. Selain itu, sikat habis untuk cuan. Terima kasih Maula, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai hantaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud. Itu dia tadi yang harus kita perhatikan tentunya dalam bermedia sosial. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri yang tak kalah menarik dan mungkin sudah ditunggu-tunggu dari salah satu TikTokers Kabupaten Probolinggo yang biasa kita kenal Edi Pangot. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan dulu, nama saya Edi. Takutnya nggak ada yang tahu. Nama panjang Raden Edi Kang Mahjitro, noto boto limo kali sudah sawalwi jati roto broto sasono diningrat, atau biasa dipanggil Edi Pangot. Sebenarnya saya berada di sini seperti kurang layak, soalnya apa, di sini banyak para senior di sini. Banyak yang lebih layak di sini menjadi pemateri seperti teman-teman yang ada di bawah ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Keng bede. Ini enaknya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa pakai bahasa Matura. Pakai bahasa Indonesia saja, Pak. Ocol jauh nak lu. Oh, Bu Maula tidak bisa pakai berbahasa Madura. pakai Madura. Ocol maturan. Menurut nak kanak suruh ngakui Madura kanak. Ambo belum moderator tahun dia bahasa Madura. Mbak Maula tahu nggak pakai bahasa Madura? Iya, Pak. Ngerti bahasa Madura? Ngerti. Alhamdulillah kalau pada tahu kan. Mendayakan saya kan. Ya dengan saya berkeinginan dari tadi. Sebenarnya di sini kan bijak bermedia sosial dari iseng-iseng menjadi sumber penghasilan. Ini sebenarnya bagi teman-teman yang masih kuliah, masih pengangguran, atau juga masih yang belum mempunyai pekerjaan, belum punya penghasilan, kita bisa banyak betul lepot. Sebenarnya saya baru pertama kali ini jadi narasumber, juga baru pertama kali rapat apa ini namanya Bu? Rapat Zoom. Rapat Zoom. Webinar, Pak. Webinar ya. Dari tadi saya pencet-pencet yang mana saja, kok nggak ada. Kok nggak ngumpul sama anak-anak sendirian.
baru pertama. Sebenarnya kita bagi teman-teman yang ada kegiatan, kita bisa bikin video lewat Snack Video, Facebook, YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Kita bisa cari cuan di sana. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, karena saya pemain TikTok, jadi saya mau menyampaikan yang TikTok saja. Ini lupain pertama dulu kan. Oh, bahasa Indo dulu. Lepot. Sebenarnya di TikTok itu kita bisa melakukan apa saja seperti mengupload video yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dan agar videonya alumni tahun kalau masalah nanya alumni, saya bukan alumni ya. Saya bukan alumni, saya lulusan Tanjung, alumni Tanjung. Bukan mondok tapi Tompuken kena. Keluaran Tompuken yang di Tanjung. 15 tahun di Tanjung. Saya di sini hanya dapat barokahnya ya beliau yang dua yang kemarin mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Dari ilmu saya itu hanya 0 dibandingkan Pak Mahfud Sunarji dan yang lain kayak Mas Manis Baswedan dan narasumber dan juga yang ada di bawah sini. Nilai saya 0. Masalah untuk pemberian materi atau juga entah itu dari Mungkin bisa pemikiran. sharing Pak, gimana ceritanya bisa main-main TikTok? Kenapa tertarik main TikTok? Tertarik main TikTok, sebenarnya saya dulu iseng, pengen tahu dunia luar, saya iseng-iseng main TikTok. Ternyata lama-kelamaan kok enak juga main TikTok, dapat cuannya itu dari segi gift. Kita juga bisa dapat cuan juga dari TikTok Shop, dari Keranjang Kuning. Mungkin banyak di sini yang sudah jadi affiliate di sini. Ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi untuk konten kreator sendiri, caranya ini menjadi konten kreator yang baik dan yang apa ini namanya? Yang baik lah. Tidak menyinggung satu sama lain. Tidak menyinggung yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Terus gimana itu Pak ceritanya kok bisa FVP videonya itu kemana-mana, jadi dikenal banyak orang, jadi tambah sebenarnya semangat buat bikin konten. Untuk penyemangat aja Bu ya. Sebenarnya itu hanya iseng-iseng dulu saya Mbak. Pas waktu dulu sebenarnya kita bikin TikTok itu kita harus tahu modenya apa, nanti terus bikin videonya, konsepnya apa, kita harus tahu, kita harus Dari punya mana tuh Pak konsep. ide-idenya itu dari mana? Biar dapat ide-ide buat konten. Kita paling tidak setiap harinya itu Bu scroll TikTok, entah scroll video dari video atau di Cari inspirasi ya Pak? cari inspirasi. Nanti biasanya inspirasi itu timbul ketika kita sedang nyantai atau ketika kita sedang di perjalanan. Inspirasi itu pasti akan datang.
Terus tidak kata-kata itu Pak, moro-moro. saya penasaran kata-kata jauh. Itu berawal dari mana itu? Kenapa ketika konten itu pasti ada jauh, kok jauh gitu? Kenapa ya Pak? Sebenarnya cerita dari depan Bu ya. Oke. Dulu saya pernah sempat viral dulu waktu tahun 2020 apa 2021 saya sempat viral, follower sudah agak naik, terus saya meredup lagi. Viralnya saya cuma di luar, nggak di Probolinggo. Di Probolinggo cuma sebagian yang tahu. Terus saya ngupload video yang nonton cuma sedikit, biasanya banyak, lama-lama. Kan setiap tahun atau setiap bulan itu kan beda konsep Mbak. Nggak setiap ini FYP, ini FYP, ini FYP kan enggak. Kan beda-beda. Iya Pak. Sampai saya males pengen bikin video gara-gara nggak ada yang nonton. Palingan yang nonton cuma 200, 300, 500. Saya bosen, terus mau ke Sulawesi. 3 hari nggak ngupload video, teman bilang, Panggot, kamu nggak ngupload video sekarang. Oh ya lupa. Mau ngupload saya bikin video sebelum naik kapal. Cuman bikin kenang-kenangan gini tuh Bu. Itu mutlak apa ya? Keluar sendiri, bikin jauh kok jauh. Keluar sendiri, ternyata turun dari kapal, alhamdulillah FYP. Dikenal sampai sekarang. Berarti kata-kata jauh itu berawal ketika mau berangkat ke Sulawesi nih Pak? Nah, ketika berangkat ke Sulawesi. Oke. Hingga menjadi ciri khas ya, ciri khas dari Pak Edi. Setiap bikin konten pakai kata-kata jauh kok jauh. Iya, setiap bikin konten ya pasti ada kata jauh kok jauh karena Mbak apa yang dikenal orang seperti itu. Iya. Padahal malahan banyak yang minta seperti itu. Mbak Maula, barangkali mohon izin bertanya ini. Untuk pertanyaan nanti kita ada di sesi Oke. terakhir ya, di sesi Iya. diskusi. Coba pakai bahasa Madura Pak Ngodji. Iya Pak, boleh pakai bahasa Madura boleh. Pakai bahasa Madura ngut. Mak lelocer. Oh. Kamu kata kena engkau ngitek jelas ngitek kena. Tengok situ kemudian. Ngut ji ngut. Lebur. Aurjik pangot, aurjik. Baru pertama kali kena benidek rumah. Sebenarnya nak kena rekan kebanyakan di sini kan kebanyakan setidaknya nak kena TikTok kan. Hah? Kebanyakan yang dinak nak kena TikTok. Terus yang mau sampaikan kan aku cakap sebenarnya dinak. Mungkin terus FYP ya. FYP dan kadang tak anu aja kena. Kan yang mau dibahas ini tentang anu kena apa? TikTok. Saya kan pemain TikTok. Agar bisa FYP setidaknya dalam pembikinan video saya berdua beri judul kun male FYP. Mari judul tagar. Mari tagar dikasih hashtag. Biasanya seperti itu. Apa bedanya tagar sama hashtag? Iya Mbak. Enggak Pak. Montro FYP ya. Montro FYP ya nggak ruang. Terkadang kita harus nurut orang yang viral. Enggak saya follower aja, enggak Mbak Ersanom, Manis Baswedan. Setidaknya 1 kali atau 2 kali kita bikin video sama mereka. Setidaknya follower mereka biar tahu kalau Anda itu juga temannya mereka. Nanti followernya mereka itu sedikit banyak nuruin ya. Biasanya nggak ruang. Dan boleh mon TikTok kan cuannya ada 2. BDC lebet saweran, BDC lebet afiliat. Nah, afiliat hanya ke
abang saya ganteng dia. Kampinira. Untuk keranjang kuning, begina kena saya padan senang dinak lah. Untuk keranjang kuning biasanya, mun ke bay video itu melarat saya mengakui keranjang kuning lah. Mun ke bay video melarat saya FYP ya. Soalan apa? Ruang apa bagi derma kemarin-kemarinnya kan saya berbagi sama teman-teman kan, mengakui nggak dia ternyata nggak dia, mengakui nggak dia ternyata nggak dia. Menurut FYP ya, itu saya ngakui keranjang kuning, tak ngakui santri yang dia. Mon pengen cuan yang lebih pakai keranjang kuning atau ikut affiliate. Berbagi pengalaman, Pak Ngot. Nah, berbagi pengalaman. Saya dulu pernah nyabek keranjang kuning, ternyata setelah saya naruh keranjang kuning, video saya itu nggak jalan. Yang saya bilang follower 35.000, yang nonton hanya 500, 200, 300. Nggak jalan. Itu pengalaman saya yang pakai keranjang kuning. Dan apa majik makan sih tak bahasa Indo rego. Apa long di bagian orang kita hormat remlolo rego gitu. Sudah cukup Pak Edi? Ya cukup Mbak. Sudah. Bisa ditutup dulu Pak Edi? Ditutup dengan Salam. oh telepon cetot kula mira. Kalau lupa nyon sepora wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi untuk sharing pengalamannya. Kita jadi tahu ya, terinspirasi juga dari Pak Edi. Dan untuk selanjutnya pasti teman-teman sudah nunggu nih. Nggak mau lah, belum kita rekam kok untuk yang Pak Ngot jauhnya itu. Gimana Pak? Belum dipraktekin tadi sama Pak Ngot. Oh ini Pak, teman-teman minta Pak Edi untuk praktek jauhnya. Personal branding, personal Kata-kata. brandingnya Pak Ngot dikeluarin. Kata-kata hari ini Pak Ngot. Jauh seteko jauh. Jangan tanya kok boleh jauh seteko ti besti. Alhamdulillah lah kana yang siang parlapar kiyak norok rapat. Rapat apa tuh? Jangan dulu tahu kan. Aduh. Kata kau salah nyamak kana. Dia gun keluar dulu. Rapat. Goyangannya mana? Coba ditiru, tekan itu, ditiru juga kata-katanya Pak Ngot. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri berikutnya yang pasti juga sudah ditunggu-tunggu dari muda. TikTokers juga dan juga trainer digital marketing. Kepada Bapak Manis Baswedan, kami silahkan. Nggak gila, menolak lah. Mohon maaf Bapak, mungkin mic-nya bisa dihidupkan terlebih dahulu. Ulama muda. Tolong uring. Lucu deh nih daripada Pak Ngot Ki. Halo. Ya Pak. Sudah ada suaranya? Sudah, Mbak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus mukadimah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa zuriyatihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tawassul, Mas. Yang saya hormati, kakak yang cantik yaitu kakak Maula Hasanah, yang saya hormati juga kakak Benjong, Tuan Benjong. Di sini juga ada seluruh materi tadi. Ustadz, sebentar ya, saya cari nama ustadznya siapa tadi, kelupain anak-anak. Pokoknya yang pemateri Jangan lupa tadi
dan Jangan Muhammadiyah lupa dan ulama juga mudanya. yang terhormat Bapak Dekan, yaitu junjungan saya Ahmad Fawaid, dan juga di sini ada ulama muda. Selamat datang dan terima kasih sudah menunggu sampai detik ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan seluruh teman-teman yang sudah nonton, dari yang sudah mengikuti webinar ini dari awal dan bisa bertahan sampai dengan detik ini. Di sini juga ada spesial, yaitu saya sangat ngefans sekali kepada Pak Edi Ngot, ini sangat luar biasa ya, yang punya greeting yang sangat terkenal sekali, yaitu jauh kok jauh. Dan kebetulan di sini ada Gudang Nuri juga, Mbak. Ya, Gudang Nuri ini adalah salah satu apa namanya, produsen kaca rias. Jadi dan dia juga apa namanya, menjual kaca rias dan luar biasa, omsetnya itu puluhan juta rupiah per harinya. Jadi kalau per hari ini itu kemarin itu penjualannya itu 1.300 unit per hari, Mbak. Dari TikTok. Ini sangat luar biasa beliau. Dan ini juga ada semuanya ya. Ada Mbak El Shanum. Dan ini pemateri yang tadi, yaitu Abang Senior Mahfud Sunarji. Mohon izin, Bang. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, rekan-rekan, ini kayaknya kalau kita terlalu apa namanya, terlalu formal, saya juga grogi begitu. Jadi ini tadi materinya bijak bersosial media dan dari iseng-iseng menjadi penghasilan, ya utamanya di TikTok ya. Mungkin kita bahas di TikTok dulu, how to make money begitu kata Abang Fawaid tadi. Jadi bagaimana untuk mempunyai penghasilan di TikTok? Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya punya akun TikTok dulu, Bapak Ibu. Kalau tidak punya akun TikTok tidak mungkin bisa berpenghasilan di TikTok dong. Buat akun TikTok dulu. Setelah buat akun TikTok ya, lalu unggah video. Video apa ya terserah, video apa aja. Awali dengan mengunggah video sesuai minat dan hobi. Jadi minatnya apa, hobinya apa, ya itu disesuaikan. Dan kalau bisa, ini kesalahan pemula ini. Jadi ketika mereka bermain TikTok, yang membuat mereka gagal adalah tujuan pertama mereka adalah uang. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya tegaskan sekali lagi, kalau mau bermain TikTok dan tujuan utamanya di otaknya adalah uang, maka dia tidak akan menjadi apa-apa, kecuali Gudang Nuri ya. Memang dari awal kan memang udah uang pikirannya ya. Dalam artian ini konteksnya untuk influencer ya, bukan untuk penjual dan juga affiliate. Terus yang kedua yaitu membangun branding pribadi. Nah, ini yang harus kita tentukan niche atau topik spesifik. Jadi maunya buat video itu seperti apa? Mau hiburan kah? Edukasi kah? Komedi atau beauty vlogger mungkin? Seperti Pak Edi Songot ini kan larinya kan ke komedi gitu. Terus di sini juga ada Mbak El Shanum, ini followersnya luar biasa, beliau followersnya 500.000 sekian, dan beauty vlogger. Jadi ya masalah kecantikan. Nah, terus nama pengguna dan bio yang menarik dan mudah diingat, ini juga ya penting sekali untuk membangun branding ya. Terus selanjutnya membuat ciri khas dalam video agar lebih dikenal. Nah, membuat ciri khas dalam video agar lebih dikenal. Kita contohnya Pak Edi. Pak Edi itu memiliki greeting atau pesan pembuka yang mungkin akan selalu diingat-ingat sama orang, yaitu jauh kok jauh. Jadi ketika ada kata jauh kok jauh, itu sudah menjadi, udah ingat bahwa oh, ada Pak Edi gitu. Ini campur-campur bahasa Madura nggak apa-apa ya teman-teman. Terus buat ciri khas tadi ya seperti siapa? Ada banyak sekali. Kita contoh saja artis-artis terkenal. Siapa ya? Dia mempunyai ciri khas gitu. Siapa ya artis terkenal ya? Banyak sih artis terkenal, cuman Deddy Kobuser. apa ya kira-kira? Deddy Kobuser. 3, 2, 1, close the door gitu kan. Itu betul. Nah, ya Deddy Kobuser semisal. Terus siapa lagi? Jadi ketika sudah ada kata-kata greeting itu, oh ini punya dia, ini punya Pak Edi kayak gitu. Nah,
Nah, Mata Najwa. terus contohnya, nah mata najwa bisa. Nah, cuman itu kan terlalu tinggi Bapak. Kita cari yang rendah-rendah aja dulu. Karena ini levelnya kita kabupaten. Terus meningkatkan interaksi dan juga followers. Meningkatkan interaksi dan followers. Gunakan hashtag yang relevan untuk memperluas jangkauan. Tadi tagar tadi, Mbak Maulana Hasanah. Jadi gunakan hashtag yang relevan dalam artian sesuai dengan kontennya gitu. Jangan sampai kontennya komedi nanti apa namanya hashtagnya jilbab atau apa kan nggak sesuai gitu. Ketika orang nyari itu munculnya kok ini, jadi akhirnya tidak dilihat oleh orang. Tapi kalau saya lihat konten-kontennya Pak Edi ini hashtagnya sudah bagus sekali, bahkan dari copyright. Ya kan contohnya seperti itu. Ini kan sudah ranah dewasa juga kan. Ya biar ada ini. Kan begitu Bapak-bapak. Jadi biar tidak ngantuk lah kita ya. Jadi begitu kayak Pak Edi itu hashtagnya kalau nggak salah yang sering saya lihat itu komedi Madura kocak kayak gitu-gitu. Nah atau teman-teman kalau kesulitan mencari hashtag, sekarang ada teknologi baru namanya AI ya. Jadi bisa pakai AI untuk mencari hashtag yang cocok untuk konten-konten teman-teman. Terus untuk selanjutnya yaitu monetisasi konten TikTok. Nah, monetisasi dalam artian ya ini kan how to make money begitu. Jadi gimana caranya kita dapat uang di TikTok? Itu banyak sekali caranya untuk mendapatkan uang di TikTok. Pertama dari live dan gift. Jadi karena video TikTok itu tidak bisa dimonetisasi seperti di YouTube ataupun di Facebook, maka kita mendapatkan uang itu ya pertama ya dari live, dari sawer-saweran teman-teman. Makanya ada kan TikToker Madura seperti contoh dulu Tupi Allah yang sering bilang gitu kalau teman-teman ingat Tupi. Nah itu ya karena memang mereka dapatnya dari situ gitu, dari gift begitu. Terus pendapatan kedua yaitu dari endorsement atau sponsorship, bekerja sama dengan brand untuk promosi produk. Tapi kan tidak semua konten kreator bisa bekerja sama dengan brand gitu. Dalam artian gini, banyak kok konten-konten kreator di Kabupaten Probolinggo yang followersnya udah di atas 6.000, bahkan udah di atas 1 juta, tapi tidak ada brand yang masuk. Kenapa? Karena konten-kontennya itu tidak ada value, tidak ada nilai yang bisa ditawarkan atau nilai yang bisa menarik sponsorship atau brand masuk ke dalamnya begitu. Semisal kontennya joget-joget, enggak ini bukan nyindir teman-teman yang joget-joget, enggak, bagus ke joget-joget. Tapi dalam artian kalau semua kontennya joget-joget, ya kan, tidak ada penjelasan di sana siapa yang mau gitu. Oh tapi Mas ada kok konten-konten kreator atau TikToker yang memang dia disewa oleh brand, dia joget-joget pakai brand. Oke, ya berarti ya itu pemilik brand ya buta aja menganalisa pasar begitu. Dalam artian ya mereka tidak tahu cara berjualan yang benar seperti apa. Ya penting terkenal, mereka tidak riset dulu, mereka tidak punya tim untuk ke sana mungkin sehingga mereka memakai orang-orang yang penting followersnya jutaan, yang penting followersnya ribuan dan ya salesnya nggak ada. Tapi brand-brand yang memang benar-benar besar, mereka itu mempunyai tim analis ya mungkin ya untuk masuk ke influencer ini. Dan mereka tentunya memikirkan sales atau ya memikirkan exposure daripada video-video yang mereka tayangkan begitu teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu affiliate marketing. Nah ini jual produk dengan sistem komisi melalui TikTok Shop. Ini juga mungkin beberapa teman-teman tadi juga nanya di WA saya, Bang, nanti ada penjelasan ini juga enggak? Nah ini sebenarnya TikTok affiliate atau affiliate marketing ini sangat enak sekali. Jadi apa yang disampaikan tadi Bapak DPRD kita bahwa ya sekarang itu untuk membuka usaha, berwirausaha itu nggak perlu lagi punya toko, nggak perlu lagi punya modal, cukup punya HP, punya tripod, dan punya nyali yang besar begitu.
Karena kalau nggak punya nyali juga nggak bisa Bapak Ibu. Ya, sepinter apapun kamu, secerdas apapun kamu, setinggi apapun pendidikanmu, kalau kamu tidak yakin, kamu tidak akan bisa jadi apa-apa. Begitu Bapak Ibu. Jadi ya mau lulusan cum laude atau apalah, tapi kalau kamu tidak punya kepedean, tidak mau dan tidak berani untuk memulai, nggak bakal bisa jadi apa-apa. Udah banyak buktinya. Tetangga-tetangga saya juga begitu. Contohnya juga saya nggak jadi apa-apa. Cukup anak muda. Nah, karena ini untuk tadi permasalahan Cak Edi tadi, kenapa ketika ketika ngupload video dengan keranjang kuning, viewernya kurang karena audiensnya beda, Bapak. Jadi karena kita membuat kontennya itu tidak sesuai. Jadi yang awalnya kontennya Pak Edi Ngot ini komedi, ini bukan untuk mengguru ya. Kontennya Pak Edi Ngot ini komedi, lalu nanti ada dia buat keranjang kuning dengan promosi produk, ini view-nya akan turun kecuali Bapak ngejualnya kayak apa ya? Jadi soft, jangan hard selling, Pak. Jadi kita pakainya soft selling namanya. Jadi menjual dengan komedi gitu. Jadi tetap buat konten komedi ya, tapi di situ ditaruhin keranjang kuning dan mungkin promosinya ditaruh di akhir begitu, Bapak. Terus yang selanjutnya yaitu tips agar sukses di TikTok. Nah, ini sebenarnya ranahnya Gudang Nuri ini, cuman nggak apa-apa saya jawab karena saya sering juga bersama beliau. Beliau Gudang Nuri ini sangat luar biasa penghasilannya. Monggo Dirjen Pajak sambil dipantau beliau. Siap. Mak Perian. Untuk posting secara konsisten. Jadi untuk teman-teman pemula itu yang susah dilakukan itulah adalah konsisten. Itu pun yang terjadi kepada saya. Jadi per hari itu minimal ada 3 video dan 2 jam live streaming. Itu baru kebaca algoritma, baru kebaca sistem gitu. Karena TikTok ini sebenarnya agak aneh karena nggak sama dengan dengan platform media-media sosial lainnya. TikTok ini memang agak liar algoritmanya sehingga banyak keluhan teman-teman itu ketika membuat video yang bagus, yang estetik, yang sinematik, nggak FYP, Pak. Tapi ketika buat video Z, beberapa detik itu bisa FYP gitu. Nah, itulah keanehan dari TikTok. Betul begitu nggak? Ada nggak yang mengalami seperti itu? Jadi buat konten, pernah saya buat, kenapa saya kecewa dan sekarang konten saya tolong ngureng dan itu aja, karena saya sudah capek create konten di TikTok. Pernah saya buat konten itu sampai 3 hari, Bapak. Tapi yang lihat itu cuma 1000. Ini kan nggak sesuai gitu. Sedangkan konten yang saya cuma rekam 1 menit, ya rekam tanpa edit langsung up, itu bisa sampai 30.000, 50.000, bahkan 100.000. Gitu. Ini kan sakit hati gitu kan. Nah, betul nggak? Begitu nggak? Coba teman-teman juga bisa rasakan itu. Ternyata teman-teman, TikTok ini mempunyai filter yang sangat luar biasa di mana konten-konten yang akan direkomendasikan adalah konten-konten yang original. Konten-konten yang asli begitu, tanpa efek apapun kalau bisa. Jadi itulah konten-konten yang mudah dibaca oleh TikTok. Makanya sekarang konten kreator yang lagi naik itu sebenarnya kalau di Kabupaten Probolinggo itu ada Diah Kusuma, dia itu kontennya kuliner dan juga ada kuliner Probolinggo dan mereka juga teman saya semua. Mereka mempunyai konsistensi yang sangat luar biasa ngupload konten dan juga jenis kontennya ya itu juga begitu. Jadi teman-teman udah pada mau bahas gitu. Udah pada mau bahas. Nah, tolong ureng. Jadi ya itu jawaban kenapa konten saya sekarang itu tolong ureng dan ya cuma ya bahas itu aja yang ringan-ringan, kadang nyindir-nyindir gitu aja. Ya karena saya sebenarnya juga udah capek create video di TikTok, udah gitu penontonnya dikit dan di TikTok nggak bisa dimonetisasi gitu. Tapi kalau di tempat lain seperti Instagram, Facebook ataupun YouTube kan bisa dimonetisasi. Cuman ya itu teman-teman. Saya sekarang itu lebih fokus ke akun-akun yang
mulai saya bangun dari awal seperti portal Balikpapan, karena saya awalnya juga di Balikpapan, saya baru di Kabupaten Probolinggo sekitar 5 tahun yang lalu. Dan sekarang kita juga yang dikelola oleh teman-teman juga ada portal Probolinggo yang mungkin Bapak Ibu di sini juga tahu. Portal Probolinggo itu siapa, dan itu ya tim saya yang bekerja semua. Portal Kraksan yang baru-baru ini baru 2 minggu portal Kraksan sudah 6.000 followers. Hampir 7.000 followers. Itu luar biasa TikTok itu. Kalau mau naikkan followers di TikTok itu luar biasa. Dan gampang sekali sebenarnya untuk menaikkan followers, teman-teman. Itu sangat gampang. Hal yang sangat mudah itu menaikkan followers. Lebih susah daftar CPNS daripada naikkan followers. Serius ini. Jadi yang susah adalah mempertahankan ide atau konten kita agar tetap konsisten. Itu yang susah. Konsistensi itu sangat susah sekali. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya, seorang kreator yang posting video dance mulai mencoba format tutorial dan ternyata mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Nah, mungkin ada pertanyaan mungkin. Karena saya jujur ini tanpa slide. Kalau ada slide enak ini, Mbak. Cuman ya beginilah saya, kayaknya boring kalau ada slide itu. Tapi tadi juga udah dijelaskan juga kan masalah undang-undang jurnalis dan lain sebagainya. Jujur, kalau kami kan tidak paham tentang kode etik jurnalis dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh Abang tadi. Tapi setiap kita create konten kita udah pikirkan dampaknya apa. Terus karena jujur Mbak, saya mulai ngonten itu dari 2015. Saya mulai ngonten itu dari 2015, awalnya di Instagram dari 2015, dan dasar saya mungkin kalau Pak Edi memang dasarnya dari sitkom, kalau saya itu dasarnya dari stand up comedy. Jadi kenapa itu salah satu alasan kenapa konten-konten saya itu berdasarkan keresahan semua gitu. Dan dulu ini baru ketahuan nih kenapa dulu saya itu nggak pernah terkenal gitu. Susah banget buat naiknya. Jadi saya ngonten dari 2015. Dari 2015 atau 16 kalau nggak salah. Angkatan saya itu kalau di Balikpapan itu ada Mr. Gamayel, ada Fajri Gacap yang subscribernya sekarang udah 1 juta ke atas. Ternyata setelah saya telusuri ini baru ketemu sekarang Bapak. Target saya itu terlalu luas, nasional gitu. Jadi pingin terkenalnya itu nasional dan itu sangat berat sekali. Nah sekarang mulai saya temukan ternyata kalau kita pengen terkenal itu nggak usah muluk-muluk gitu, cukup di kabupaten aja dulu gitu. Jadi lokal heroes di kabupaten, begitu. Nah kesalahan saya dan teman-teman yang mulai dari awal itu ya target kita terlalu luas, tidak spesifik di Kabupaten Probolinggo sehingga isunya itu sampai ke orang, tapi ya tidak kalau targetnya nasional kan yang nonton 10.000 ini kan dikit. Tapi kalau targetnya cuma kabupaten, kita mau jadi local heroes istilahnya, dengan penonton 10.000 ini udah banyak gitu. Jadi kita udah bisa artis di daerah kita sendiri. Kita ketemu orang disapa hey gitu. Apalagi Pak Edi Ngot ini sangat luar biasa, ketika ketemu pasti dikeroyok. Menjan Pak Ngot tua makai kesetuan tak sampai sore sepaju deh ya. Dan di sini juga ada Mbak Elsa Num juga, utamanya juga Gudang Nuri ini. Begitu Mas Fawaid. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena mohon maaf saya bukan bukan singa panggung, tidak seperti bapak-bapak yang awal-awal tadi. Jadi saya tidak begitu bisa menjelaskan secara eksplisit kalau tidak ada pertanyaan begitu ya, karena tidak ada slide. Mungkin itu aja. Kalau ditanyakan monggo, tapi akan saya tutup dulu masalah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manis Paswedan. Sepertinya saya mulai tertarik nih buat bikin akun TikTok nih. Oke, untuk selanjutnya mungkin sudah ada yang bertanya-tanya. Kita mulai sesi diskusi, tapi mohon maaf kami batasi hanya 3 penanya saja. Yang ingin bertanya bisa langsung open mic dan kamera. Disilahkan. Kak.
Iya, siapa? Muhammad Yahya. Ya, siap. Silahkan langsung pertanyaannya ke siapa? Barangkali kedua penyaji ya, gabung aja ya. Ini ya sederhana aja mungkin pertanyaannya. Yang pertama adalah apa yang membuat Pak Ngot atau Pak Manis Baswedan ini masih bertahan dan eksis dalam dunia TikTok? Dan apa motivasinya? Karena melihat bahwa tidak semua orang kadang care ke kita. Dan itu sulit kadang bagi seorang pemula misalkan yang ingin belajar di dunia TikTok dan ingin mendapatkan cuan itu. Barangkali itu aja. Terima Oke. kasih. Ya, untuk pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Manis atau Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, jawab Pak Edi. Gimana supaya kita tetap motivasinya itu gimana biar istilahnya kita bisa rajin tetap konten, tetap eksis seperti itu. Apa motivasinya? Untuk pemula nih, Pak. Untuk pemula motivasinya apa yang kita pikirkan sekarang, buatlah yang itu pada apa saya pikirin ben setiro karena telepon lagi susah, lagi senang, kan bisa dianukan lewat lagu-lagu, entah apa. Nanti dikasih deskripsi yang di atas, dikasih tulisan gimana perasaannya, hatinya, kan bisa gitu. Baik, Pak Terus Edi. Berarti itu ya Pak untuk Edi, apa yang kita kerjakan itu saja yang dibuat konten. Jadi gak usah ribet-ribet mikir konten. Jadi apa yang bisa kita kerjakan tiap harinya itu dibuat konten asal itu kita rajin bikinnya. Nanti tiap hari. ya tiap hari. Mungkin Pak Manis mau menambahkan? Baik, tadi pertanyaannya bisa diulang Bang, apa tadi? Apa yang membuat? Ulang lagi ya. Apa pertanyaan tadi, Bang? Saya ulang lagi ya. Yang pertama itu apa yang membuat kalian bertahan di dunia TikTok sampai hari ini? Artinya bertahannya itu semua orang itu yang menonton kadang nggak care ke kita, tapi kita masih tetap bertahan gitu. Ada yang mencaci dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa motivasinya? Baik. Kalau saya kenapa tetap bertahan sampai dengan detik ini, karena saya rasa di Probolinggo itu nggak ada pemuda yang seberani Manis Baswedan, Bapak, untuk menyuarakan suara-suara sumbang rakyat kecil begitu. Saya rasa tidak ada. Mungkin bisa kita cari di Kabupaten Probolinggo siapa pemuda di Kabupaten Probolinggo yang berani mengkritik dinasti, yang berani mengkritik pemerintah, bahkan Probolinggo saya kita kritik. Siapa yang berani? Karena mayoritas kita santri kan. Siapa yang berani mengkritik kecuali Manis Baswedan? Tidak ada yang berani mengkritik itu. Nah, tujuan saya adalah bagaimana suara-suara rakyat kecil ini bisa sampai ke mana? Ke penentu kebijakan begitu. Makanya saya terus suarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu berasal dari desa terpencil di kaki Gunung Argopuro, di mana jangankan suara saya didengar oleh kabupaten, apalagi pusat, didengar oleh RT aja tidak, Pak. Jadi ketika saya bersuara itu tidak ada yang mendengar, bahkan apa-apa yang saya sampaikan ketika saya pulang ke desa itu, mimpimu jangan terlalu tinggi gitu. Ketika saya sampaikan, Pak, desa kita ini harus kayak gini, kita itu harus go digital dan lain sebagainya kan. Tapi mereka, ya Bu, itu jauh, jangan berpikiran ke sana. Kita ini Probolinggo gitu. Kita ini Indonesia, bukan Amerika. Kamu terlalu banyak nonton film. Jawabannya malah seperti itu, Pak. Jadi ketika kita kasih kasih penawaran, kasih masukan ke mereka itu, ya mereka tidak menanggapi. Makanya berhubung saat ini saya lumayan didengar oleh penentu-penentu kebijakan, makanya saya suarakan dan akan terus saya suarakan. Apa ini? Oh. Halo? Iya, Bapak bisa dengar, Pak? lanjut. Akan terus saya suarakan,
suarakan sampai kapanpun itu. Dan untuk teman-teman yang mau ngonten, nah luruskan niat kalian dulu. Niat kalian apa? Kalau niat kalian ngonten, pingin dapat uang banyak di TikTok, saya pastikan sampean ngonten itu paling cuma 2-3 bulan. Tapi kalau kalian ngonten ya untuk bermanfaat bagi orang banyak, untuk membagikan informasi kepada masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat Probolinggo, insya Allah masalah uang itu ngikut. Ini barokah daripada sosial media gitu. Jadi yang ada barokahnya itu juga bukan cuma hal-hal yang umum itu. Sosial media kalau kita manfaatkan dengan baik juga ada barokahnya, seperti itu. Mungkin itu. Makasih. Terima kasih. Pak Manis, terima kasih Pak Manis. Mm-mm. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang bertanya lagi? Bisa langsung open mic dan kamera. Ya, halo Bu, saya Bu, Ilham Bu, mau bertanya. Iya, silahkan. Ya, mohon maaf, tapi saya nggak open kamera, jaringan agak lemot soalnya saya lagi di jalan, di kereta soalnya. Ya, siap. Silahkan langsung saja pertanyaannya. Eh, ini mengenai tentang media sosial TikTok, kebetulan kan juga media, saya sedikit kasih gambaran sebentar ya, menurut saya gitu. Saya kan kemarin kebetulan juga tugas akhir saya itu mengenai jenjang pendidikan itu saya meneliti tentang media sosial tapi dari segi sudut pemahaman radikalismenya. Nah, jadi media TikTok itu tergantung bagaimana cara orang menggunakannya. Untuk mengenai tentang cari pundi-pundi uang, mengenai tentang media sosial kemarin itu, di Pilpres kemarin itu, banyak orang yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan di dalam media sosial. Kayak misalnya contoh akun fake atau akun bayangan atau akun buzzer lah, bayangan atau apa bagaimana. Kayak misalnya contoh hari ini kayak Baim Wong gitu ya. Baim Wong itu kan banyak tuh akun fake-fake-nya itu, baik di TikTok dan sebagainya. Dan mereka akun fake itu juga mendapatkan cipratan uangnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara kita mendeteksi gitu akun ini real atau enggak, akun ini comotan apa, maksudnya kontennya comotan dari akun aslinya atau enggak. Karena bagi masyarakat awam mengenai tentang apalagi iming-iming hadiah dan lain sebagainya, itu mereka ya sudah tertipu daya gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mendeteksi bahwasanya akun ini memang benar-benar mungkin untuk bisa mendapatkan gift dan sebagainya, atau mungkin sebaliknya akun ini ternyata fake malah merugikan untuk kita. Mungkin gitu. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menjawab dari pemateri? Baik, mungkin gini ya, kalau di TikTok itu kan sangat gampang sekali untuk mengidentifikasi akun itu hoax atau enggak. Yang pertama, kalau dari akun-akun besar atau artis-artis gede kita seperti Baim Wong itu biasanya udah centang biru. Itu yang pertama. Enggak semua orang bisa centang biru kalau di TikTok. Kalau di Instagram mungkin oke lah bisa ya, karena kita bisa langganan bulanan. Tapi kalau TikTok untuk saat ini belum bisa. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat followingnya. Biasanya artis-artis besar followingnya itu nggak banyak. Ya kan? Nggak mungkin artis besar followingnya sampai 10.000 gitu. Ini akun-akun fake ini kadang followersnya 5.000, followingnya 10.000. Ini kan udah timpang gitu. Nah, ini kita bisa analisa dari situ juga. Yang ketiga adalah cara nganalisanya, kontennya. Kontennya interaksinya apa? Jadi kita lihat kontennya ini banyak nggak yang nonton. Kalau banyak, kita lihat komentarnya. Komentarnya ini apa aja gitu. Nah, ini mungkin juga kalau berbicara Baim Wong, ini mungkin berbicara masalah penipuan yang ada di sosial media. Karena pengguna kita, maaf, untuk TikTok sama Facebook ini kan kebanyakan menengah ke bawah atau mereka kelahiran 90 ke bawah ya. Itu kebanyakan main Facebook. Dan ini yang korbannya ini ya ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa, yang masih percaya bahwa Jokowi Cina, kayak gitu-gitulah. Jadi
masih percaya dengan lip sync gitu. Jadi padahal itu lip sync, cuman mereka tetap percaya. Jadi nggak sama antara ucapan dengan ini kan nggak sama biasanya kalau lip sync itu kan. Tapi mereka tetap percaya itu di video call Baim Wong dan lain sebagainya. Nah ini ya kan, nah ini juga harus dihindari dan ini mungkin tugas Kominfo juga untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin masih ada Kominfo di sini dan perlu diketahui juga untuk Bapak Ibu Kominfo, ayolah kalau mau sosialisasi itu pakailah influencer gitu. Pakailah TikToker. Kenapa? Karena kita lebih banyak menjangkau audiens daripada mohon maaf daripada cuma media online saja. Jadi media online berbarengan dengan influencer itu kayaknya sangat keren dan informasinya bisa sampai ke grassroots dan masyarakat bisa menikmati kehadiran Kominfo di sana. Seperti itu. Mungkin bisa dinotis Ibu, ngapunten. Jadi karena sementara ini kita nggak pernah dapat nggak pernah dapat info-info dari Kominfo, bahkan tadi juga bahkan dari kota kita yang sering Bapak. Jadi teman-teman influencer itu seringnya di kota gitu. Di kabupaten ini belum sama sekali. Begitu. Mungkin. Baik, siap. Untuk mencegah adanya kita mengetahui cara akun itu asli atau enggak, itu juga supaya terhindar dari hoax, mungkin bisa sering-sering diadakan edukasi kepada masyarakat. Nanti bisa diharapkan pemerintah juga bisa kerjasama dengan influencer di Kabupaten Probolinggo. Seperti itu, pertanyaan terakhir nih. Silahkan, mumpung masih ada pemateri kita. Misi, Kak. Misi. Iya, siapa? Mungkin bisa pertanyaannya dari kolom chat, Kak. Dari kolom chat? Iya, pakai suara saja tidak apa-apa. Bisa open cam. Nggak bisa, Kak. Kalau tidak bisa open cam, pakai suara saja tidak apa-apa. Oh, nggih. Pakai suara saja, nggih. Bagaimana, mau bertanya ini, Kak. Bagaimana caranya kita untuk produk kami, anggap saya punya produk ini, Kak, supaya viral atau ramai gitu, Pak. Bagaimana caranya, nggih? Selain meng-hire para TikTokers kayak gitu. Jadi bagaimana intinya mempromosikan paham. produknya, tapi tanpa selain dari meng-hire influencer gitu. Influencer. Baik. Kayak gitu. Makasih ya, Kak. Sudah. Oke. Boleh saya jawab ya? Iya, siapa? Baik. Jadi begini, ini kan kadang teman-teman yang jualan itu gimana sih agar jualan kita itu banyak laku gitu kan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau TikTok affiliate atau kalian jualan di TikTok dan punya toko di TikTok, minimal sehari itu buat 3 video. Sehari itu minimal upload 3 video dengan jam yang konsisten. Enggak. Jadi semisal hari ini upload jam 6 pagi, jam 12 siang sama jam 7 malam semisal. Udah konsisten aja setiap hari seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, live streaming minimal 2 jam sehari. Minimal 2 jam sehari. Lakukan live streaming, mempromosikan produk itu selama 2 jam. Minimal itu. Apalagi dimaksimalkan seperti Gudang Nuri. Gudang Nuri ini live streamingnya 12 jam enggak? Dengan 3 shift. 12 jam beliau. 3 shift dan luar biasa hasilnya begitu. Itu yang kedua, lakukan live stream. Yang ketiga, promosikan. Jadi di TikTok itu ada fitur promosi. Itulah dipakai gitu. Jadi semisal budget promosi kita dibudgetin aja 1 bulan semisal 3 juta gitu. Ya udah berarti sehari 100.000 kita budget untuk promosi gitu. Daripada kita hire marketing ya kan. Kita hire marketing yang penjualannya belum tahu seberapa itu, mending kita bayar iklan TikTok sebesar 100.000 sehari atau 3 juta sebulan. Budgetin aja, makanya jangan dulu mengharap hasil di awal. Jadi kalau bisa spend, kita harus punya cash flow. Jadi
kekurangan di sosial media, utamanya di TikTok Shop itu, ketika kita jualan itu kita harus sediakan cash flow yang banyak atau uang yang banyak. Kenapa? Karena ketika barang itu terjual kita nggak langsung dapat cash, gitu. Jadi tunggu barang sampai dulu, baru uangnya ditransfer ke kita itu. Terus selanjutnya adalah pastikan barang yang kita jual stoknya ada. Jangan sampai barang yang kita jual itu jadi bumerang, dalam artian nanti kita jual misalkan headset nih. Jual apa ya? Ya, anggaplah jual headset ya. Headset kita punya 200 headset. Terus ini udah 200 aja udah, jadi nggak bisa produksi lagi. Nah, ini akan jadi bumerang bagi penjual. Kenapa? Karena itu sudah saya lakukan 2020 teman-teman. Ini saya sedikit cerita ya Mbak Maulana Hasan. 2020 ini saya jual kopi. Ya, saya jual kopi dan saya top seller di Tokopedia pada waktu itu. Dengan hanya jenjang 3 bulan saya sudah bisa top seller di sana dan diliput oleh 20 media nasional, Tempo dan media-media yang lain, dan tim Tokopedia langsung ke kafe saya. Alhasil apa? Itu jadi bumerang bagi saya ketika setiap hari orderan itu 200 kilo, 300 kilo. Nah, selama 2 bulan ini stoknya udah habis. Ketika stok habis, saya harus cari stok lagi. Harus stok lagi, ini bahannya udah nggak sama. Nah, 3 bulan kemudian hancur, Mbak. Rating toko kita langsung turun. Nah, ini juga bisa dijadikan pengalaman bagi teman-teman. Jadi kalau mau jualan online, pastikan produknya tersedia dengan baik dan pastikan produknya itu tersedia banyak. Kalau bisa produk-produk yang bisa diproduksi sendiri sehingga bisa hire orang untuk produksi produk itu gitu. Sehingga tidak terbatas jadinya, begitu. Nah, jadi yang terakhir mungkin gunakanlah affiliate. Kalau nggak mau bayar influencer, gunakanlah affiliate. Tapi influencer itu sangat perlu sekali karena trustnya itu, kepercayaan publik kepada influencer itu lebih tinggi daripada kepada brand atau produk yang baru saja muncul, yang belum mereka kenal gitu. Nah, terus ini yang terakhir lagi, perbanyak affiliate. Jadi usahakan teman-temannya itu direkrut aja, kamu mau nggak jualan ini? Komisinya kan sudah ada biasanya 10% itu. Kalau di Gudang Nuri itu komisinya 10%. Ya. Komisi di Gudang Nuri itu 10%. Ini udah di sini juga udah bukti Mbak Elsa Num ini kemarin membuat satu video itu udah dapat 1 juta atau berapa gitu. Itu satu video aja. Bahkan ada affiliate dari Gudang Nuri itu sebulan yang penghasilannya 100 juta Mbak, dari satu produk penghasilannya 100 juta. Ini kan cuma 5.000 saja. 5.000 per nyampe produk. 129. Oh, 29. Nah ini 29 1 bulan berarti kan 4 bulan itu 100. Tapi mau kerja di mana 29 juta sebulan? Ya cuman halo guys, kayak gitu-gitu doang kan. Nah, ini sebenarnya bonus daripada perjuangan mereka di sosial media begitu. Jadi ya perbanyak affiliate. Mungkin itu Mas, mungkin ada ini lagi. Karena saya pun juga main affiliate. Nah, ini juga tips bagi teman-teman yang baru buka usaha. Ketika kalian buka usaha, jangan kasih tahu teman, jangan kasih tahu saudara atau siapapun itu di sosial media. Buka-buka aja. Nggak perlu tahu siapa pemiliknya. Kenapa? Karena ini untuk ngecek pasar dulu. Nah, kebanyakan kita adalah gagalnya di kita salah memprediksi dan menganalisa pasar. Jadi ketika udah kita jualan, kita kasih tahu tuh ke keluarga, ke teman, sahabat, selingkuhan, pacar dan sebagainya ya kan? Kita kasih tahu semua ya kan? Kita kasih tahu, mereka akhirnya beli produk kita. Dan kita mengira bahwa oh produk kita laku nih. Padahal yang membeli produk itu teman kita, saudara kita atas dasar pertemanan, atas dasar kasihan dan atas dasar tidak enak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah teman saudara ini akan beli tiap hari atau tiap bulan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin itu terjadi. Akhirnya di bulan ketiga, omset turun drastis. Kenapa? Karena ya di awal kita udah salah memprediksi. Makanya kalau mau memulai bisnis, jangan sampai tahu siapa ownernya.
Jangan sampai tahu, apalagi teman kita kan, gratis dong, ini dong ya nggak? Itu teman-teman kita kayak gitu tuh biasanya. Dok, boleh dong sampel gratis gitu kan? Nah itu untuk menghindari gratis-gratis ini juga teman-teman, bahwa ya di ini aja, di apa namanya, di silent aja, nggak perlu ada yang tahu. Jadi mereka tahunya itu ketika kalian udah sukses gitu. Jadi kalau bisa nanti udah sukses, omset udah miliaran per bulan, undang temennya, hai bro, sini. Diundang, makan-makan, sanguin 100 jutaan. Dia kan lebih seneng kalau gitu mereka kan. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Begitu teman-teman. Jadi usahakan kalau buka usaha itu apa namanya? Jangan kasih tahu temannya. Yang pertama, jangan kasih tahu teman. Yang kedua, harus punya mentor. Ya, pinter apapun kalian harus punya mentor. Bukan karena kalian jago, kalian tidak perlu mentor. Semua perlu mentor, teman-teman. Dan fokus di satu produk, maksudnya fokus di satu bidang, jangan pindah ke bidang-bidang lain. Kadang banyak dari kita, ini kita jualan ayam geprek, jualan eyeshadow, jualan ini. Jadi banyak cabangnya, sehingga ketika salah satu dari bisnis ini naik, kita bingung gitu. Makanya kita harus fokus di satu produk, fokus di sekalipun banyak produknya, fokus di satu bidang. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendayung 3 perahu secara bersamaan. Itu konsep mudahnya seperti itu, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada salah-salah kata, jadi yang terakhir perlu saya ingatkan, teman-teman perlu mentor. Yang pertama, yang kedua, teman-teman perlu perlu partner. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita suksesnya adalah karena kita hire sendiri, marketing kita, ya kan, manajemen kita, manajemen keuangan kita, manajemen produk kita, ya kan, yang manajemen karyawan kita. Akhirnya bertabrakan, mana yang mau dipikirin. Makanya ini kita harus punya 1 atau 2 partner, istri atau semisal kalau nggak punya istri. Kalau yang cewek mungkin suami, kalau nggak punya suami juga bisa selingkuhan atau suami orang, jangan ya. Begitu. Jadi harus punya partner. Kenapa? Ketika memutuskan sesuatu, itu ada yang didebatin. Gitu. Usahakan 3 orang, karena kalau cuma 2 orang ini jadinya tengkar kan. Ada 1 yang nggak setuju, tapi kalau 3 orang, ini bisa voting teman-teman. Semisal 2 orang setuju, 1 orang setuju, maka kita bisa ambil keputusan dari 2 orang ini. Tapi kalau cuma 2 orang, yang 1 setuju, yang 1 enggak, ini kan nggak dapat jalan tengah gitu. Tapi kalau 3 orang, itu yang satu setuju, tidak setuju, tapi yang 2 setuju, ini bisa diambil suara terbanyak. Seperti itu sih. Mungkin, dan teman-teman ini kan saya pingin sekali ngomong panjang lebar, tapi waktu yang diberikan oleh moderator kan sangat pendek sekali ya. Jadi kalau kita bahas masalah digital marketing, terus affiliate dan bagaimana cara mencari uang di TikTok ini sangat panjang sekali. Kalau kita urai itu sangat banyak dan yang harus kita bahas itu sangat banyak. Mungkin nanti teman-teman bisa follow Instagram saya manis.paswedan atau TikTok saya manis.paswedan ya, atau untuk konsultasi lebih lanjut begitu. Untuk konsultasi gratis biasanya awal-awal. Bagaimana Gunang Nuri? Gratis ya? Gratis. Siap Pak konsultan. Siap. Baik, mungkin itu aja. Apakah sudah terwakili teman-teman yang lain? Siap, terima kasih Pak Manis. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf untuk yang lain yang masih ingin bertanya karena adanya keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita lain kali bisa ada forum-forum seperti ini lagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini dan juga apresiasi kepada Fakultas Agama Islam yang telah menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa. Saya Maula Hasanah selaku moderator hari ini mohon pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya. Terima kasih semuanya, Pak Manis dan Pak Ngot. Siap, terima kasih.